Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Haryanti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Tujuan video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah Komunikasi Digital di Universitas Asia dengan dosen pengampu Muhammad Tur Ihsan, SIKOM, MIKOM. Dan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses atau seseorang atau bahkan kelompok yang menggunakan informasi untuk terhubung dengan orang lain ataupun dengan kelompok lain. Lebih jelasnya, komunikasi merupakan kegiatan untuk membuat sesuatu. Lalu, kemudian sesuatu itu ditunjukkan kepada orang lain agar dapat dipahami. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang memiliki makna, yaitu berbagi. Berbagi suatu informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi sendiri adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia, karena manusia sendiri diciptakan sebagai makhluk sosial yang sangat butuh berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam komunikasi terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikator, yaitu siapa yang mengatakan. Yang kedua adalah pesan. Pesan itu adalah mengatakan apa. Ketiga, media. Media itu adalah saluran, channel, atau media apa. Yang keempat, komunikan, yaitu kepada siapa. Dan yang kelima adalah efek, yaitu berdampak apa komunikasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang komunikator. Komunikator adalah seseorang atau kelompok yang berperan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, pesan. Pesan dibagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal berupa tulisan atau lisan, sedangkan pesan non-verbal adalah isyarat atau simbol. Yang ketiga, media. Media adalah melalui pesan apa yang disampaikan. Contohnya surat, email, pesan singkat, radio, telepon, atau sosial media. Yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah seseorang atau kelompok yang menerima menerima informasi atau pesan tersebut. Yang kelima ada efek. Efek adalah akibat yang terjadi pada komunikator atau komunikan, bahkan lingkungan. Dan efek ini juga terbentuk langsung ataupun tidak langsung. Efek juga terbagi menjadi tiga, yaitu efek kognitif yang berkaitan dengan pikiran, membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, efek afektif. Efek afektif adalah yang berkaitan dengan perasaan, membuat seseorang yang tadinya senang menjadi sedih ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada efek konatif, yang menimbulkan niatan untuk berperilaku tertentu. Misalkan karyawan yang habis dimarahi oleh atasannya jadi malas bekerja. Contoh komunikasi adalah seorang manajer yang memberi informasi tentang promosi produk kepada bawahannya dengan melakukan meeting, baik secara online ataupun offline. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa menggunakan kata-kata atau simbol, hanya dengan ekspresi atau bahasa tubuh. Fungsi pesan nonverbal adalah melambangkan apa yang tidak kita katakan, misalkan penolakan dengan menggelengkan kepala yang berarti adalah tidak, atau menegaskan pesan verbal, misalkan memukul meja sebagai tanda kalau kita ini sedang jengkel. Komunikasi verbal dan nonverbal akan saling terkait dan saling melengkapi. Seseorang tidak akan bisa berkomunikasi hanya dengan pesan verbal saja. Komunikasi nonverbal seringkali muncul tanpa kita sadari. Jadi, komunikasi nonverbal akan selalu melengkapi komunikasi verbal. Ketiga, saya akan menjelaskan komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi tersebut. Komunikasi efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin suatu hubungan.
Komunikasi menjadi cara untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Yang pasti kita akan merasakan dengan menjalin komunikasi yang efektif, kita akan menciptakan suasana komunikatif, menciptakan suasana harmonis, dan meningkatkan rasa percaya satu sama lain. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah ataupun mengatasi masalah. Kenapa kita memerlukan komunikasi efektif? Karena kita hidup di era yang rentan, di mana kata-kata yang salah dimengerti bisa menimbulkan perselisihan. Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah perbedaan bahasa. Misalkan kita tidak mengerti bahasa Inggris, lalu ada orang Inggris bertanya kepada kita, maka di situ tidak akan terjadi komunikasi yang baik dan efektif, dikarenakan kita tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Lalu, ada perbedaan cara pandang. Misalkan pada saat meeting, kita memberikan pendapat, sedangkan atasan kita tidak setuju dengan sudut pandang kita dan mempunyai argumen sendiri. Di situ tidak akan terjadi komunikasi yang baik dan efektif. Atau misalkan fisik saat berkomunikasi, misalkan kita berbicara dengan orang tunarungu, di situ tidak ada terjadi komunikasi yang baik dan efektif dikarenakan orang tersebut tidak bisa mendengar dan kita pun tidak mengerti apa yang dimaksud. Atau ketiadaan pendapat, yaitu ketika di suatu meeting seorang atasan menyampaikan hal-hal yang harus dikerjakan dan dipahami oleh karyawannya, lalu karyawannya tidak merespon apapun mereka, dan dalam meeting tersebut juga tidak ada komunikasi yang baik dan efektif. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.